Tak seperti seekor singa yang begitu garang, raja mengamuk di kafe Renata. Dia tidak terima ketika keluarga Renata mencoba untuk selalu saja merusak keluarganya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia sangat emosi ketika ada sebuah ancaman yang melibatkan nyawa ayahnya. Tanpa berpikir panjang, raja langsung menerobos masuk ke kafe Renata dan dia mengacak-acak kafe Renata. Dia tidak peduli pada saat itu dia harus melawan security yang mencoba menghalangi dirinya agar dia bisa bertemu dengan Renata. Dia langsung mengeluarkan jurus yang sangat luar biasa. Dia dorong dan bahkan dia patok security tersebut, para pemirsa. Ini ada racunnya nih. Bukan cuma di situ, para pemirsa. Ketika mereka sudah mulai bertemu dengan Renata, kembali lagi Renata membuat sebuah statement yang berisikan tentang ancaman kepada keluarganya. Kalau saja Rani tidak dikeluarkan dari penjara, maka siap-siap kamu akan menggali lubang makam yang terbaru untuk keluarga kamu, yaitu Pak Irwandi. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba Arsy yang tadinya diam, justru dia mengeluarkan taringnya. Dia langsung menantang Renata. Dia tidak takut dengan semua ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Renata pada saat itu. Karena saya percaya bahwa Allah, Tuhanku, akan selalu melindungi saya. Dan dia akan selalu mengabulkan doa-doa orang yang tersakiti. Tunggu saja, ajab dari Tuhan akan datang menjemput kamu. Begitu doa diucapkan oleh Arsy pada saat itu, para pemirsa, tiba-tiba Rani Kor gengsi biang kerok permasalahan dari semua ini langsung mengalami kontraksi kehamilannya yang secara tidak langsung kemungkinan besar pada saat itu Rani bisa mengalami keguguran. Lepok siaran ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semua. Seperti biasa buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Ya apa adanya lah ya. Saya bukan siapa-siapa lah ya. Udah, saya tidur dulu ya. Semoga tayangan saya bisa menghibur kalian semuanya guys ya. Dan seperti biasa, kita akan mengupas tuntas poin-poin penting dari alur cerita drama series Angka di episode ke-68 ya guys ya. Mungkin sedikit tidak terlalu banyak, tetapi gue paling senang di episode yang ini. Kenapa? Karena episode ini adalah episode yang menurut gue kegarangan Raja dan Arsy betul-betul menonjol di sini. Alright, langsung aja kita menuju ceritanya. Cerita ini dimulai dari Iqbal dan juga Dias, para pemirsa. Yap, pada saat itu ketika mereka setelah beres berdiskusi dari sebuah restoran atau tempat makan yang enak, tiba-tiba Iqbal ini mencoba mengajak Dias ke rumah sakit ya. Awalnya sih seneng si Dias itu. Tiba-tiba dia diajak ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit. Kirain mau ngajak kemana gitu kan. Karena udah seneng banget sih. Ya, karena pada saat itu si Dias ini memang lagi bocin-bocinnya banget nih sama si Iqbal ya guys ya. Dia pun mengikuti ajakan dari si Iqbal tersebut, para pemirsa. Sesampainya di rumah sakit, ya mau tidak mau namanya juga dokter ya, banyak pasiennya, otomatis Dias pun menunggu di ruang tunggu. Dan sayangnya mungkin ini adalah pertama kali ya, bisa dibilang pengalaman pertamanya si Dias nih, punya pacar dokter terus nunggu di ruang pasien. Kalau udah biasa mah mungkin bisa ditinggal pergi kemana dulu kayak gitu ya, cuma karena ya pengalaman pertama sih ya udahlah diterima aja. Detik demi detik, menit demi menit pun dilewati oleh Dias. Dan bahkan mungkin jam demi jam pun sudah dilalui oleh Dias pada saat itu. Dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah telepon dari orang yang bernama si Adel ini, teman-teman. Yang dimana si Adel ini adalah ketua geng iblis yang pada saat itu pernah berseteru dengan dirinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, dulu Dias pernah dibully sama si geng iblis ini yang bernama Adel ini ya teman-teman ya. Tetapi undangan si Adel ini penuh kecurigaan kata si Dias. Kenapa? Karena aneh gitu.
masa ulang tahun saya harus datang pakai daster ibu-ibu atau daster di rumahan gitu ya. Ini aneh gitu loh. Lalu keanehan yang keduanya, si Adele ini kan memang musuh banget sih sama si Diaz. Tiba-tiba si Adele ini akrab banget, deket banget, dan tiba-tiba dia baik banget lah ngundang si Diaz untuk hadir di ulang tahunnya si Adele ini, teman-teman. Jadi si Diaz ini bener-bener penuh curiga. Karena nunggu Dr. Evil juga lumayan lama tuh prakteknya, jadi terpaksa dia harus pergi untuk menghadiri undangan dari si Adele ini, teman-teman. Lalu beberapa jam kemudian ketika si Iqbal ini sudah selesai melakukan sebuah operasi dengan pasiennya, tiba-tiba dia pun langsung datang ke ruang tunggu untuk menemui Diaz, dan ternyata Diaz sudah nggak ada. Sepertinya Diaz marah. Pada saat itu dia punya pemikiran seperti itu. Dia pun langsung mengambil handphone dan mencoba untuk menghubungi Diaz pada saat itu. Ternyata sudah ada chat masuk di HP-nya. Isinya adalah, "Mohon maaf, aku bete, mau langsung pulang aja deh. Kebetulan juga malam ini aku dapat undangan untuk hadir di acara ulang tahunnya si Adele." Tiba-tiba pada saat itu, dengan membaca nama Adele, teringat sesuatu. Karena pada saat itu dia pernah menyelamatkan Diaz dari bulian-bulian dari teman-temannya si Adele tersebut, atau dari para geng Adele tersebut. Tiba-tiba dia inisiatif untuk datang ke tempat pesta ulang tahunnya si Adele tersebut. Karena sekali lagi teman-teman, dia udah sayang banget sama si Diaz. Dia nggak mau dia terjadi apa-apa. Apalagi sampai nantinya dibully sama si rombongan Adele tersebut. Dan otomatis dia pun langsung cus. Lalu di cerita lain para pemirsa, tak seperti seekor singa yang begitu garang, raja mengamuk di kafe Renata. Dia tidak terima ketika keluarga Renata mencoba untuk selalu saja merusak keluarganya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia sangat emosi ketika ada sebuah ancaman yang melibatkan nyawa ayahnya. Tanpa berpikir panjang, raja langsung menerobos masuk ke kafe Renata dan dia mengacak-acak kafe Renata. Dia tidak peduli pada saat itu dia harus melawan security yang mencoba menghalangi dirinya agar dia bisa bertemu dengan Renata. Dia langsung mengeluarkan jurus yang sangat luar biasa. Dia dorong dan bahkan dia patok security tersebut para pemirsa. Ini ada racunnya nih. Bukan cuma di situ para pemirsa. Ketika mereka sudah mulai bertemu dengan Renata, kembali lagi Renata membuat sebuah statement yang berisikan tentang ancaman kepada keluarganya. Kalau saja Rani tidak dikeluarkan dari penjara, maka siap-siap kamu akan menggali lubang makam yang terbaru untuk keluarga kamu, yaitu Pak Irwandi. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba Arsy yang tadinya diam, justru dia mengeluarkan taringnya. Dia langsung menantang Renata. Dia tidak takut dengan semua ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Renata pada saat itu. Karena saya percaya bahwa Allah Tuhanku akan selalu melindungi saya. Dan dia akan selalu mengabulkan doa-doa orang yang tersakiti. Tunggu saja, ajab dari Tuhan akan datang menjemput kamu. Begitu doa diucapkan oleh Arsy pada saat itu para pemirsa, tiba-tiba Rani Kor gengsi biang kerok permasalahan dari semua ini langsung mengalami kontraksi kehamilannya yang secara tidak langsung kemungkinan besar pada saat itu Rani bisa mengalami keguguran. Lepok si Rani. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.